teman-teman, pada video penjelasan kali ini, kami akan menjelaskan tentang hukum benda perdata. Nah, pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan juga pembagian hukum benda perdata. Nah, yang pertama yaitu pengertian hukum benda perdata. Menurut teman-teman, apa itu hukum benda perdata? Nah, hukum benda perdata adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai hak-hak seseorang terhadap benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, serta hubungan hukum yang timbul akibat kepemilikan, penggunaan, pengalihan, dan pemanfaatan benda tersebut. Hukum benda perdata berfokus pada benda yang menjadi objek hak milik, hak pakai, hak gadai, hak sewa, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan benda tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, hukum benda perdata mencakup hal-hal seperti hak kepemilikan benda, alih hak benda, peralihan hak atas benda melalui jual beli, hibah, warisan, atau perjanjian lainnya, serta pengaturan tentang benda yang dijaminkan, misalnya gadai dan juga hipotek. Yang berikut yaitu pembagian benda berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama, benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat dan diraba. Contohnya tanah, rumah, mobil, dan barang-barang lainnya. Yang berikut benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud adalah benda yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi dapat memiliki nilai ekonomi atau hak-hak tertentu. Contohnya hak cipta, hak paten, saham, dan juga hak sewa. Yang kedua yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa merusak benda tersebut. Contohnya kendaraan, peralatan rumah tangga, atau barang-barang pribadi. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan, biasanya terkait dengan tanah atau bangunan yang ada di atasnya. Contohnya tanah, rumah, dan juga apartemen. Yang berikut, hak-hak perdata terhadap hak kebendaan. Suatu hubungan hukum atau res relati yaitu hubungan antara subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, dapat menimbulkan hak atau melenyapkan hak. Nah, hak-hak menurut sifatnya dapat dibagi dalam dua golongan besar, yakni yang pertama, hak absolut atau mutlak, yaitu kepuasan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak sesuatu dengan memperhatikan kepentingannya. Yang kedua, hak relatif atau nisbi, yaitu kepuasan yang diberikan kepada subjek hukum tertentu untuk tidak berbuat sesuatu kepada subjek hukum tertentu. Hak-hak yang terdapat dalam lapangan hukum publik yaitu disebut dengan hak publik. Setiap hak subjek hukum dalam hubungannya dengan hukum publik. Demikian juga dalam lapangan hukum perdata timbul hak-hak perdata. Oke, yang berikutnya itu kita masuk pada asas hukum perdata. Nah, yang pertama yaitu asas individualitas, yang berarti bahwa objek dari hukum perdata harus tertentu baik jenis maupun jumlahnya. Nah, yang kedua yaitu asas totalitas, bahwa hak kebendaan itu tidak dapat dipisah-pisahkan oleh orang yang menguasainya untuk diserahkan kepada orang lain dengan melepaskan hak itu daripadanya, tetapi dapat dibebankan dengan beberapa hak kebendaan atas suatu benda. Nah, kita kasih contoh, misalkan si A pemilik tanah, pemilik segala tanah, dan menghipotek tanah itu pada si B. Nah, maka si A tidak boleh menyerahkan tanah itu kepada si C. Oke, yang berikutnya itu kita masuk yang ketiga itu asas publisitas, bahwa terhadap hak kebendaan itu harus dipublikasi atau diumumkan sehingga umum mengetahui bahwa terdapat hak kebendaan itu di atas suatu benda. Nah, yang keempat itu asas konflik barhai, bahwa terhadap suatu benda dan segala sesuatu yang melekat kepadanya berlaku hak kebendaan itu terdapat dalam pasal 500 KUH Perdata. Selanjutnya, bezit atau kedudukan berkuasa. Bezit disebut juga dengan istilah civil bezit yang berasal dari perkataan ziter, artinya menduduki. Menurut pasal 529 KUH Perdata, bezit atau kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan.
baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain. Dan yang mempertahankannya atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Yang berikut, syarat adanya bezit. Pasal 538 KUH Perdata menyebutkan bahwa bezit dapat diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik benda itu dalam kekuasaannya dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Dengan demikian, menurut pasal di atas, syarat adanya bezit adalah yang pertama, korpus atau perbuatan, yaitu adanya perbuatan nyata untuk menarik benda itu dalam kekuasaannya atau perbuatan untuk menguasai benda itu. Kedua, animus atau kehendak, yaitu adanya kemauan untuk memiliki benda itu. Orang yang memiliki bezit disebut beziter. Bezit yang berada di tangan pemilik benda itu sendiri maka disebut beziter egenal. Setiap orang pada umumnya dapat memperoleh bezit dengan cara yang tersebut di atas, baik orang yang belum dewasa maupun perempuan yang bersuami, kecuali orang gila tanpa bantuan kuratornya. Pasal 539 KUH Perdata. Yang berikut materi benda sebagai subjek hukum. Yang termasuk dalam subjek hukum adalah badan hukum. Badan hukum adalah kesatuan yang diberlakukan sebagai orang atau badan yang berdiri sendiri dan bertindak atas namanya sendiri. Badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai hak-hak dan kewajiban menurut hukum. Menurut hukum perdata dan hukum dagang di Indonesia, terdapat beberapa bentuk badan hukum. Yang pertama, perserikatan perdata, yang kedua firma, yang ketiga perserikatan komoditer atau sisi. Pada dasarnya, pelaku ekonomi terdiri atas kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, pelaku ekonomi orang-orangan atau usaha mikro, yang secara pribadi melakukan kegiatan ekonomi pada skala yang sangat kecil dan dengan kapasitas yang sangat terbatas, dan terdiri dari para wirausahawan pada tingkat yang paling rendah, yaitu pedagang kaki lima, pengrajin tradisional, dan para pedagang kecil. Yang kedua, pelaku ekonomi badan-badan usaha bukan badan hukum atau CV atau usaha dagang. Badan-badan usaha badan hukum yang bergerak pada kegiatan ekonomi dengan skala, modal, dan usaha dengan fasilitas terbatas atau usaha kecil. Contohnya, pedagang distributor kecil, bidang usaha informal dan formal seperti fotokopi dan warnet. Yang ketiga, pelaku ekonomi badan-badan usaha badan hukum usaha menengah, yaitu meliputi koperasi, PT, BUMN atau badan usaha milik negara. Biasanya bergerak pada bidang-bidang usaha yang bersifat formal, sudah memiliki atau memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan non-teknis daripada pelaku ekonomi bukan badan hukum. Yang keempat, pelaku ekonomi badan-badan usaha badan hukum usaha besar dengan kualifikasi canggih dengan persyaratan teknis atau non-teknis, termasuk kemampuan finansial yang cukup dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional di bidangnya. Pelaku ekonomi ini biasanya sudah setara dengan pelaku ekonomi internasional. Pelaku ekonomi ini adalah PT yang mempunyai modal yang besar dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Demikian video penjelasan kami. Sekian dan terima kasih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan benda bergerak menurut hukum benda perdata? Nomor 2. Asas yang menyatakan bahwa hak kebendaan tidak dapat dipisah-pisahkan dan dapat dibebankan dengan beberapa hak kebendaan disebut. Nomor 3. Dalam konteks hukum benda perdata, syarat adanya bezit meliputi? Silahkan jawab di kolom komentar.